Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanji, jazakallah khairan. Kita akan lanjutkan satu lagi yang akan sharing bersama kita, yaitu Dr. Nuli Juariah Mahnulia ya. Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang beliau, tempat tanggal lahir beliau, Jakarta, 24 September 2023. Nama suami beliau adalah Ustadz Arifuddin Mukhtar, sarjana ekonomi. Anak 5 orang, ya, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Domisilinya di Forum Permata Medang, ya, Medang atau Medang, ya. Kalau Medang bahasa Jawa artinya minum, ya. Di Kabupaten Tangerang. Pendidikan terakhir subspesialis ginjal hipertensi, ilmu penyakit dalam FKUI. Pekerjaannya adalah nefrologis. Aktivitas sekarang praktek Rumah Sakit Aji Darmo, Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Rumah Sakit Umum Medika PSD Tangerang, Tangerang Selatan, ya, Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading, Serpong, Tangerang. Baik, Ustazah Nuli sudah ada? Ya, terima kasih Coach Agung. Baik. Sudah kelihatan, Jazakillah khairan. Kepada Ustazah Nuli, silahkan. Waktunya sekitar 20-25 menit gitu ya. Jadi paling lambat jam 3 kurang seperempat kita akan mulai diskusinya. Ya. Oke, terima kasih. Coach Agung kelihatan nggak? Udah. Saya sih kelihatannya besar. Tulisannya maksudnya? Iya. Oh ya, terbaca ya. Iya. Tapi kecil. Lanjut aja nggak apa-apa. Yes, PowerPoint udah jelas belum? Sudah jelas. Oke, terima kasih ya. Jelas. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ya. Latar belakangnya sebetulnya teman-teman ini ya, bukannya menggurui tapi hanya sharing aja. Dan sebetulnya kita sedang proses sih, karena kan hasilnya mereka belum ini ya, belum sukses tanda kutip yang PhD atau doktor atau apa, yang jelas kita sharing aja gimana sih proses yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, inilah keluarga kami. Ini foto saya dengan orang tua dan anak-anak ya. Ini kenangan waktu bersama Fathia, waktu Fathia dan Ridho mendapatkan sertifikat hafal Quran. Baik, saya lanjutkan. Inilah profil kami. Kenalan dulu sebentar. Ini suami saya namanya Pak Arifuddin Mukhtar. Dia bekerja di Yayasan Kesejahteraan Pribadi, kebanyakan di bidang wakaf. Lalu founder Yayasan Baitul Mal Malaysia. Juga pendiri pesantren Ibnu Battuta Karawang, dan sekarang sedang giat di Koperasi Syariah Madani ya, Indonesia Berkah. Kemudian anak pertama saya, Fathia Safiatur Rahma, meninggal kemarin tanggal 1 tahun lalu ya, 1 Agustus 2019. Beliau terakhir FKUIN semester 4 ya, dan alhamdulillah sudah hafiz keempat ya, dan sudah hafiz. Anak kedua saya, Mahmudi Syarif Ridho, alhamdulillah sudah lulus SMA dan sudah hafal 30 juz. Terakhir kalau dari akademiknya alhamdulillah ranking 1 di kelas. Kemudian yang ketiga Rafida, ini kelas 9 di pesantren Darul Quran Mulia. Sekarang alhamdulillah sudah mencapai 12 juz dan terakhir ranking 1 di kelasnya dan ketua angkatan. Kemudian anak yang keempat namanya Sakinah Aisyatur Rahma, kelas 6. Dan adiknya yang paling kecil Fatih Syarif Ramadan, alhamdulillah masing-masing sudah 5 juz dan juara 2 di kelas ya. Ya, ini hanyalah prestasi ya kecil tanda kutip ya teman-teman, nggak sebanding sama anak-anaknya yang luar biasa kayak Lisa, Agung, Noni dan lain-lain, cuma hanya sharing aja. Teman-teman, inilah awalnya ya kenapa kami ingin sharing dan keluarga kami kayak seperti ini. Mungkin teman-teman punya yang lain, punya tujuan yang lain atau yang kira-kira punya passion yang lain. Tapi bagi kami di keluarga, awalnya kami menyadari betapa penting untuk membentuk keluarga adalah awalnya karena ingin beribadah kepada Allah.
sama seperti Modi kepada Ustadz Endri ya. Ini terinspirasi dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya hanya kepada Allah saja kita melakukan aktivitas apapun. Kemudian terinspirasi juga karena kita diturunkan di dunia untuk menjadi khalifah, seperti yang mau dikatakan tadi ya. Jadi kita kalau jadi khalifah mau nggak mau kita harus profesional, harus berilmu, harus punya pribadi yang visioner. Yang ketiga adalah karena kita menjadi manusia yang diciptakan manusia yang terbaik menurut Allah, maka kita disuruh untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, dan selalu memberi nasihat kepada kaum muslimin dan umat manusia, dan juga berdakwah juga sangat penting. Makanya dari itu saya menikah hanya untuk beribadah dan menjadikan keluarga kami keluarga dakwah. Nah ini adalah motivasi yang paling betul-betul nggak lepas ya dari ini, bahwa teman-teman inilah fase kehidupan kami ya, kehidupan kita semua, bahwa sungguhnya kita masuk di dunia ini sebelumnya di alam ruh, kemudian alam rahim, kita di dunia hanya sementara. Lalu nanti kita akan meninggal di alam kubur, ya. Lalu kita akan dibangkitkan di alam mahsyar, dan akhirnya kita akan masuk neraka atau surga. Semoga kita akan menjadi penghuni surga, karena pada dasarnya kita adalah kampung kita adalah surga, sebagaimana Adam menciptakan. Kemudian kita mudah-mudahan akan kembali kepada Allah di surga nanti. Jadi tujuan hidup kami secara umum adalah satu, mengharapkan cinta, ridho, dan rahmat dari Allah yang utamanya. Kemudian seperti yang Ustadz Endri katakan, kita kalau bisa keluarga dan orang-orang buyut-buyut kita, kakek nenek kita masuk ke dalam surga selama-lamanya, sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 21 ya. Kemudian yang ketiga, jadilah kita anak yang soleh agar bisa menjadi wasilah untuk orang tua kita masuk ke dalam surga. Tapi kami menyadari ya bahwa rintangan hidup itu luar biasa banget nih teman-teman. Yang namanya setan, iblis itu nggak pernah membuat kita lurus ya. Kesulitan yang dihadapi, kesenangan yang melalaikan, rutinitas yang melupakan, sehingga kita mau nggak mau harus punya strategi, punya perencanaan. Nah inilah solusi yang kami pikirkan kayaknya optimal adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, seperti teman-teman di SMS ini. Kemudian pendidikan keislaman dan pembinaan yang berkesinambungan, walaupun tidak formal, tapi bisalah informal seperti mentoring dan lain-lain ya. Kemudian ini merupakan bekal hidup untuk semua anggota keluarga kami. Dan ingatlah misi kita tadi, hamba Allah yang cintai Allah, khalifah, dan menjadi keluarga dakwah, menjadi orang yang takwa, berusaha menjadi anak yang soleh. Jadi mungkin di sini strategi yang bisa saya share adalah pertama, punya kurikulum, perencanaan keluarga dan anak. Kemudian yang kedua, mempunyai tabungan, asuransi syariah, baik asuransi pendidikan, kesehatan, maupun asuransi jiwa. Karena kita pasti punya pengeluaran yang banyak, punya pengeluaran hidup, dan masa depan itu butuh dana juga ya. Yang ketiga, hiduplah sederhana. Jadi kami suami itu sangat menyarankan nggak usahlah beli mobil mewah-mewah, peralatan yang di rumah mewah-mewah. Yang penting pertama itu pendidikan anak dan kesehatan itu kita punya dananya gitu. Mereka butuh les seperti yang tadi Ustadz Endri bilang ya, les bahasa Inggris, les bimbel, segala macam kita ada dananya. Jadi prioritas kita itu lebih ke pendidikan, ke pola pikir, dan kalau masalah pola hidup ya, kemudian kalau bisa jangan terlalu mewah, sederhana aja gitu. Dan keempat, banyak kita strateginya jadilah keluarga yang banyak berbuat amal soleh. Jadi kalau mendidik anak-anaknya, jadilah kebaikan-kebaikan itu menjadi candu. Jadi kalau nggak ngerjain kebaikan hari ini, kayaknya ada yang kurang, ada yang salah gitu. Jadi dibiasakan untuk berbuat baik setiap harinya. Yang kelima, strategi kami adalah selalu wakaf. Setiap bulan itu kita rencanakan wakaf bulan ini kemana ya gitu. Kemudian zakat pastinya, infak, sedekah yang rutin dan terprogram. Kemudian persiapan kematian ini juga penting teman-teman ya, karena kan umur kita udah di atas 40 tahun nih ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan juga, karena umur nggak tahu ya.
wasiat kita buatkan, kemudian sepertiga aset untuk wakaf, warisan dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang penting banget ya, waktu bersama dengan keluarga yang efektif. Apalagi saya dulu tuh S1, S2, S3, SP2 itu luar biasa ya, benar-benar yang namanya kuliah itu kalau dihitung ada kali ya 11 tahun, 6 tahun tambah 5, tambah 4, tambah 3. Ya kira-kira 11 tahun lebih ya. Itu kalau nggak mencuri-curi waktu, kalau suaminya nggak tahan banting, mungkin udah keganggu juga ya rumah tangga. Tapi alhamdulillah karena suami mengerti, kebalikan sama Modi ya, kalau suami saya bukan dokter, tapi dia paham tentang dunia kedokteran gitu, dan ya sabar banget gitu membantu saya dalam kuliah di kedokteran. Jadi membantu ketika saya kuliah, bahkan harus jaga malam, itu suami benar-benar yang namanya mandiin anak, nyuapin anak itu dia senang gitu, senang diskusi dengan anak itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi bersyukur ya. Kemudian menjadi contoh, nah ini juga seperti yang tadi mau dibilang, kita harus punya ilmu dan harus praktekkan juga, karena kita menjadi contoh teladan anak, terutama kalau misalnya kita ingin mendapatkan kebaikan dari amal jariah, yaitu mengajarkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Ini kalau kita bilang ke anak, ayo sebarkan ilmu-ilmu yang baik, tapi kalau kita nggak mencontohkannya, nanti anak-anak bilang gini, ya Umi gimana, Abi gimana, kok nggak nyontohin gitu ya. Jadi harus mau nggak mau kita harus melakukan dulu gitu. Ya kemudian berkumpul dengan orang yang soleh. Nah ini komunitas yang selalu berbuat baik. Jadi kita kalau kita lupa atau kita misalnya, kesibukan, kita jadi diingatkan lagi. Dan selalu ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah inilah kira-kira ya teman-teman kurikulum keluarga. Pertama, menanamkan keimanan pastinya kepada anak. Nah, ini kalau saya tetap yang namanya itu penting banget. Jadi setiap anak itu, kalau saya prinsipnya sama seperti mau dibilang ya, berikanlah informasi profesi yang terdekat. Nah karena saya dokter, misalnya ekonomi dan pegiat pembinaan masyarakat, saya selalu bilang ke anak-anak, coba deh jadi dokter, begini loh, begitu, begini, begitu. Jadi cerewet banget ya kalau ada waktu tuh ngomongin dokter sampai Z, sampai bosan kali ya anak-anak. Karena saya merasa, karena saya sudah mengalaminya, sudah memahaminya, dan sudah tahu kelemahan dan kelebihannya gitu. Jadi mungkin akan mudah bagi anak mengikuti jejak saya gitu ya. Atau suami juga bilang, ayo jadi ekonom syariah yuk, bagus nih gini gitu. Nah jadi anak-anak juga dikasih wawasan profesi orang tuanya dan juga profesi-profesi yang penuh dengan kebaikan. Nah tapi seperti anak saya nomor 3, dia nggak mau jadi dokter, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha, tapi kalau dia pilih yang lain juga nggak apa-apa juga. Nah saya pengennya tuh pengen banget ya punya anak itu sekolahnya sampai tinggi, sampai S3 kalau bisa gitu, sampai mentok ilmunya tuh luar biasa. Kalau bisa tuh ingin sekali seperti yang tadi. Makanya saya strateginya kalau bisa dia menguasai kurikulum di setiap kelasnya gitu. Jangan sampai dia tidak menguasai kelas kurikulum kelasnya gitu. Itu minimal banget soalnya. Nanti akan saya ceritakan kemudian. Kemudian nah ini saya mempersilakan anak-anak saya untuk mengikuti mentoring di sekolahnya, pembinaan, asal memang terprogram dari kampusnya atau dari sekolahnya. Karena saya pertama saya nggak punya waktu juga untuk ngomongin Islam dari A sampai Z 24 jam ya teman-teman ya. Jadi saya merasa terbantu sekali dengan sekolah pesantren, SDIT, SMPIT, Islam terpadu, sehingga itu membantu kami untuk membentuk kawasan keislaman yang paripurna di mentoring dan pembinaan ini. Nah, kemudian kami selalu rutin ya ke toko buku untuk beli-beli buku Islam, mengadakan taklim. Jadi waktu anak-anak masih kecil-kecil itu saya ajak, walaupun dia lari-larian ke masjid, itu nggak apa-apa deh, yang penting lingkungannya dulu diajak untuk ikut taklim, ikut silaturahmi dengan komunitas-komunitas kebaikan. Yang penting dia senang dulu, udah terbiasa. Semoga dia nggak jadi risih dan kedepannya nggak udah terbiasa gitu ya. Nah, kemudian mengajak acara besar ini penting teman-teman, karena jangan sampai anak-anak kita itu nggak ngerti siapa sepupunya, omnya, tantenya, neneknya, itu nggak itu kalau bisa mereka tuh paham. Malah kalau ada yang sakit atau kesusahan, kita lah yang jadi penggeraknya gitu. Jadi lingkungan nggak cuma keluarga inti, tapi keluarga besar juga harus dilibatkan.
Nah, yang kelima ini baca Quran sama-sama ya, doa zikir bersama. Bahkan alhamdulillah anak saya yang paling kecil itu sudah bisa memimpin doa setelah sholat dan di masjidnya. Jadi belajar untuk pelan-pelan apa sih yang dia bisa lakukan, terus praktekkan di masyarakat sedikit demi sedikit. Lalu sholat berjamaah ini juga penting, apalagi pandemi ya, kita sering banget akhirnya sholat jamaah di rumah. Kemudian ketujuh, menyertakan anak dalam kegiatan infak, sedekah, wakaf. Jadi kadang-kadang kami tuh, ayo coba kamu yang kasih tuh tukang parkir itu, nenek-nenek itu. Jadi dia yang ngasih, bukan kita gitu. Walaupun uangnya pertama dari kita gitu ya. Jadi langsung diterapkan. Kemudian mengajak anak kegiatan sosial, acara yatim, bakti sosial dan lain-lain. Kemudian liburan sambil beramal, kesehatan yang optimal. Jadi intinya memberikan bekal untuk dunia dan akhirat gitu ya. Nah, untuk pendidikan anak, kalau kami prinsipnya jadi ulil albab, orang yang takut kepada Allah. Tapi dia juga harus punya profesi gitu. Jadi utamakan dulu pendidikan agamanya, kecintaan pada Allah, ketauhidannya, sambil dia punya profesi yang penting gitu ya. Nah, jadi kami selalu mendiskusikan sekolah terbaiknya apa yang kira-kira kami mampu gitu. Yang memang sekolah terbaik itu kan kadang-kadang ada yang mahal gitu ya, tapi ini sesuai dengan kantong kami, kurikulumnya. Jadi kami kadang-kadang lihat, oh kalau di pesantren itu nggak ada kan sains yang bagus, yang maksudnya kurang, kadang saya lesin juga. Ketika dia di rumah, saya les tambahan gitu ya, ikut bimbel juga. Gimana caranya biar materi sainsnya juga bagus, pendidikan agama bagus. Jadi dua-duanya seimbang. Nah, kemudian keunggulan kami di keluarga kami ingin sekali anak-anak kami menjadi tahfiz Quran. Jadi harus terlibat dalam sistem yang mendukung ini, karena di rumah terus terang kami jauh sekali hafalannya dengan anak-anak. Jadi karena kami tidak sanggup ya, akhirnya kami buat masukkanlah pesantren atau sekolah Islam terpadu supaya mereka terbiasa dengan kurikulum tahsin dan tahfiz. Nah, yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah akhlak dan ada perilaku anak dijaga. Saya suka sedih lihat misalnya ada anak-anak yang di masjid malah berteriak-teriak, nggak ada sopan santunnya. Mungkin untuk awal-awal apa, tapi kalau kebiasaan ini harus kita bantu ya supaya anak-anak itu di masjid tidak mengganggu orang lain, tidak bagaimana gitu ya, harus di rumah juga kalau ada tamu tuh juga harus disambut dengan baik, dengan ramah gitu, jadi tidak sendirian gitu ya, introvert, tapi ya kalau bisa dia berbaur gitu ya, aku anak itu adabnya juga dijaga. Nah, ini yang paling penting juga adalah mempunyai keahlian bahasa. Misalnya selain bahasa Inggris, ayo kakak mau bahasa apa nih? Kalau Fatia dulu pilihnya Jerman, misalnya seperti itu. Kalau Rido lebih senang ke bahasa Arab. Nah, kalau Fida mungkin pengennya dia bilang ke Turki gitu. Jadi apalah terserah. Yang penting selain ada bahasa Inggris, ada bahasa lain. Kemudian punya skill tertentu dan hidup dasar ini pastinya teman-teman pasti punya ya. Apa nih skill tertentu atau menulis, fotografi, atau hidup dasarnya apa gitu. Ajarkan kemandirian usaha atau bisnis. Nah ini contohnya anak saya nomor 2 Rido sambil jualan ya, sambil macam-macam teman-temannya saya biarkan, malah saya bantu modalin juga untuk dari SMA dia sudah belajar. Kemudian ikuti kegiatan pembinaan tadi ya, sama ikuti kegiatan ekstrakurikuler, lomba-lomba, program pengembangan diri, people skill, leadership, public speaking ini juga kalau bisa harus kita bekali. Jangan kalau saya intinya arahin dulu, kalau memang dia nggak mau atau gimana nanti kita diskusikan. Jadi kita tunjukkan dulu supaya dia jangan sampai miss, waduh saya lupa ngasih tahu ini, aduh saya lupa ngasih tahu materi ini nih, ini penting buat hidup dia gitu. Terus yang ke-10 ajari menabung sejak kecil dan berinfak. Nah, prioritas anak-anak pasti ya seperti yang dari tadi mau dibilang, rukun Islam itu wajib. Jadi yang kalau sholatnya nggak sholat, nggak tepat waktu kita marah gitu ya. Saum apalagi gitu ya. Ibadah sunnah, sosial, peduli dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah sayang kepada anggota keluarga. Jadi sama adik-adiknya kadang-kadang suka berantem, itu kadang-kadang kita tegur juga. Akhlak, pendidikan, kesehatan dan liburan. Nah, teman-teman ini sedikit ya contoh tentang gimana sih apa sih contoh keluarga kami ya. Pertama, kadang-kadang kalau saya seminar, saya sambil ajak anak, walaupun nggak semua anak, mungkin satu anak. Misalnya waktu ada seminar diabetes di Austria, saya ajak suami dan anak pertama, Fatia. Kemudian waktu saya di London, seminar ginjal, saya ajak Rido.
kemarin waktu seminar di saya ajak anak-anak sambil liburan. Jadi saya ingin membangun pribadi Islam yang visioner gitu. Jadi lihat nih dunia luar seperti ini, betapa kita tertinggal gitu. Jadi kita harus rajin belajar, harus memiliki kemampuan dan sebagainya untuk kita bisa menjadi khalifah tadi gitu ya. Nah, kemudian selain kita ke luar negeri atau keluar daerah, kita biasakan silaturahmi ke masjid setiap tempat, ke masjid setempat. Karena kita ingin merasakan nilai-nilai Islam, keagungan Allah di negara lain dan ukhuwah Islamnya di dunia. Sehingga menumbuhkan nilai proud to be Muslim itu harus dari sedini mungkin. Nah, kemudian yang kedua kegiatan kami adalah kegiatan tahfiz karantina Quran ini ya, dari mulai Al-Fatihah sampai anak yang paling kecil itu kalau liburan kadang-kadang kita bagi dua, liburan jalan-jalan sama karantina gitu ya, misalnya seperti itu dia bagi. Kemudian umroh bara ini alhamdulillah sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, nah ini liburan sambil beramal. Jadi kadang-kadang suami itu punya program suami liburan ke Ciberem misalnya ya, daerah puncak ke atas itu, sambil kita ketemu sama saudara sama teman di sana. Sambil buat kegiatan yang kira-kira bisa bermanfaat. Misalnya saya penyuluhan tentang kesehatan, anak-anak saya ini keliling rumah, ngasih amplop untuk orang-orang tua ya. Terus penyuluhan ya, kemudian sambil liburan. Besoknya misalnya liburan ke taman bunga, segala macam, ke pantai, sambil ke pesantren gitu ya, lihat bakti sosial di sana dan sebagainya. Nah, kemudian ikuti program sosial. Jadi kalau kita bicara, kasihan ya, kasihan, tapi kalau kita nggak action, kadang-kadang nggak berbekas teman-teman ke jiwa-jiwa anak-anak kita gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya, waktu banjir di Cihuni, kemudian waktu banjir di Lebak, ya. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan pesantren, ini sambil berlibur di pantainya ya, Tanjung Pakis misalnya, seperti itu. Kemudian ini juga nggak kalah penting adalah silaturahmi ke acara keluarga. Baik dari kesulitan ada yang kemarin ada omnya, ada abang saya meninggal, abang suami ya, meninggal dunia, kita datang. Kemudian acara lebaran, Zoom meeting dengan keluarga, ini juga sangat penting. Nah ini juga jadikanlah hobi untuk anak-anak kita sekaligus ibadah. Jadi contoh aja sih waktu Fathia suka menulis, dia cerita dia suka nulis dan kami bilang, ayo Kak jadikan sebagai ibadah, buat inspirasi buat kembali kepada Islam dan sebagainya gitu ya, dan dia juga sangat suka traveling misalnya. Nah ini contoh-contoh pembinaan keislaman, ini kira-kira seperti itu. Nah bahkan teman-teman untuk yang sudah meninggal pun kami juga punya program. Misalnya seperti Fathia yang sudah meninggal, kami selalu punya program amalan untuk menambah amal soleh beliau, yaitu baca Al-Fatihah, kita kirim ya. Kita niatkan baca Quran untuk Fathia, kemudian doa-doa ya. Dan alhamdulillah kami sudah membadalkan haji untuk Fathia, kurban, dan selalu berwakaf. Nah ini kira-kira ya program-program, dan alhamdulillah dari buku Fathia ini sudah terkumpul program untuk membangun pesantren ya teman-teman. Sedikit sharing, nanti anak saya Ridho akan sharing sedikit tentang gimana sih kalau dari versi anak itu sebetulnya sukses itu seperti apa gitu. Ridho, silakan. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, ini anak saya nomor 2. Saya minta tolong beliau untuk ngobrol dari sisi anak muda tuh gimana sih? Boleh. Fadal, silakan. Paling 5 menit, 10 menit. Ayo. Silakan, Fadal. Mana Ridho? Ya, silakan Ridho. Assalamualaikum. Salam. Itu nggak enak nih. Nggak apa-apa, Bang. Udah. Silakan Ridho. Oh ya. Oke, jadi tadi diminta Umi kan untuk ngomongin tentang sukses atau arti sukses dari Ridho sendiri gitu ya, versi yang perwakilan dari Gen Z lah gitu kan, produksi. Nah, jadi kalau menurut Ridho gitu ya, bukan maksud buat apa-apa, cuma untuk sharing aja gitu kan yang Ridho ketahui gitu ya. Nah, pertama, kalau sukses itu ya kan kita sukses berarti dunia gitu kan. Berarti harus sudut pandangnya lebih luas lagi. Sudut pandang lebih luas lagi berarti sukses mencakup keseluruhan sampai akhirat gitu. Jadi ya sukses itu berarti harus sukses dunia akhirat. Maksudnya gimana? Berarti kan nggak hanya misalnya tentang financial freedom di dunia, tentang
kita sehat secara jasmani atau macam-macam, tapi juga kita mempersiapkan bekal hidup di dunia supaya di akhiratnya sukses gitu kan. Kehidupan di kehidupan di yang abadinya itu bisa sukses gitu. Jadi kembali lagi kembali ke tujuan hidup gitu kan. Kayak misalnya tujuan hidup kita kan kayak di dunia tentang ibadah. Habis itu kayak misalnya berdakwah gitu kan tujuan hidup. Terus ada lagi misalnya kita berkarya untuk bangsa, negara dan lain-lain gitu. Nah selanjutnya sukses itu ya sebenarnya kan kita mungkin nggak bisa jadi manusia yang sempurna karena kita semua cuma manusia biasa gitu. Nah tapi kita bisa jadi manusia yang terbaik gitu kan. Nah terbaik ini standarnya apa? Nah terbaik versi Rasulullah gitu kan. Sebenarnya banyak versi-versi hadisnya, tapi mungkin yang paling ngena gitu, kalau menurut itu ada 2 gitu. Misalnya kayak pertama, terbaik versi Rasulullah tuh khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, yang mempelajari Quran dan mengamalkannya. Itu terbaik versi 1. Tapi ada lagi terbaik versi yang kedua. Itu misalnya ya siapa yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ya kalau misalnya tujuan hidup secara garis besar, berarti kita mempersiapkan bekal di dunia untuk kehidupan yang abadi. Nah, berarti ya kita harus mempersiapkan yang terbaik dengan manusia yang terbaik. Kalau menurut Ridho, ya yang terbaiknya ya versi Rasulullah gitu kan. Karena ya dan terpengaruh di dunia juga, ya banyak lah yang hebat banget dari Rasulullah. Nah, Rasulullah bilang 2 hal tadi gitu. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi 2 hal tadi yang paling bagus gitu maksudnya. Riwayatnya macam-macam. Nah itu tadi secara menurut dasar pemikirannya, prinsip macam-macam. Nah gimana menatap kesuksesan nih di masa depan atau praktikalnya di masa sekarang ini tahun 2021, bahkan kita menatap masa depan kan itu Gen Z gitu, umur tahun kelahiran 2000-an gitu ya, 2000-an ke atas. Nah berarti harus menatap masa depan karena zaman-zaman sekarang misalnya itu dipenuhi dengan generasi milenial gitu kan, yang benar-benar lagi masa kemasannya gitu, atau Gen X gitu kan, Gen Y, Gen X. Nah berarti Ridho kan harus melihat masa depan nih, bagaimana 2030, bagaimana 2045 gitu kan. Ternyata di 2030 ada bonus demografi di mana generasi Z, generasi milenial itu bahkan post Z, setelah generasi Z itu akan menguasai nih akan paling banyak mayoritas di Indonesia gitu. Puncaknya di 2030 walaupun di 2021 ini udah mulai. Terus sekarang juga lagi ada revolusi industri 4.0 yang dari 10 tahun lalu atau 15 tahun yang lalu, 2009 itu kan. Nah, dan sekarang menuju ke arah 5.0 atau 5.0, Human of Things gitu kan. Nah, ini menarik juga soalnya berarti kan anak muda itu harus berpikir secara teknologi juga. Kenapa ya? Soalnya bonus demografi itu kan berarti bakal banyak persaingan makin ketat. Bukan cuma pekerjaan, tapi ya usaha, bisnis macam-macam yang kalau misalnya kita nggak berkualitas, nggak bertumbuh, nggak menyesuaikan zaman sesuai revolusi industri ini, ya bisa tertinggal gitu generasi Z-nya. Khususnya ya Ridho sendiri gitu kan. Makanya kalau tentang depan, nah itu paling dekat-dekat ini yang paling bisa dirasakan ya 2 hal ini. Jadi banyak anak muda dan kita harus anak muda ini harus lebih sering memperbaiki diri lagi sehingga bisa nggak cuma mengikuti revolusi industri, nggak cuma mengikuti perubahan, tapi bisa memimpin perubahan juga. Nah gitu. Nah terus banyak yang nanya nih, sebenarnya kita bagusnya jadi generalisasi atau spesialisasi. Maksudnya generalisasi itu apa? Misalnya kita cuma bisa kalau spesialisasi cuma bisa satu ilmu tapi mendalam gitu. Atau generalisasi kita bisa beberapa ilmu banyak tapi nggak terlalu mendalam semua. Nah, sebenarnya ini relevan untuk kalau misalnya di buku-buku yang Ridho baca gitu ya. Ini relevan untuk misalnya generasi milenial saat ini. Jadi untuk sukses itu sebenarnya kalau konsep yang ini apa yang Ridho jelasin itu nggak cuman kita milih generalisasi atau spesialisasi aja gitu. Kalau sekarang konsepnya itu T-shape bahkan M-shape. Maksudnya T-shape itu apa? Maksudnya kita tuh menurut Ridho gitu ya, sama yang Ridho percaya juga, sukses sekarang ini untuk bisa bersaing harus T-shape. T-shape itu maksudnya enggak kita cuma mendalam ke satu bidang aja, tapi kita harus ada ke samping juga gitu. Jadi ke samping gitu kan. Jadi kayak ada generalisasi ke berbagai cabang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya kita menjadi dokter, berarti enggak harus cuma dokter doang, tapi harus kalau pengen relevan zaman ini ya misalnya harus
bisa bisnis atau bisa jadi influencer gitu kan, mengikuti zaman, atau bisa ya jadi socialpreneur atau sosio macam-macam gitu kan. Jadi kuasai berbagai bidang lain gitu kan, atau misalnya tumbuhan atau macam-macam. Bahkan kalau yang diprediksi berbagai macam ahli, karena saking banyaknya persaingan nanti, bahkan yang paling bagus itu M-shape gitu. Maksudnya M-shape itu apa? Maksudnya gini, 3 bidang sekaligus yang minimal dikuasai mendalam gitu. Jadi nggak cuma ahli satu bidang doang. Misalnya dia ahli Quran gitu kan, dia ahli banget misalnya. Terus dia satu lagi kedokteran, terus satu lagi misalnya bisnis gitu kan. Atau tiga-tiganya misalnya Quran, terus ya jadi nggak cuma satu bidang doang yang dikuasai. Jadi dia lebih menyeluruh dari ilmu, lebih kayak misalnya sebenarnya ini udah dicontohin juga sama ulama-ulama terdahulu, kayak misalnya di zaman-zamannya Abbasiyah Umayyah itu kan ada Avicenna atau Ibnu Sina yang kedokteran, tapi filsafat juga, dan berbagai macam buku karangan yang ditulis juga. Terus kayak misalnya Ibnu Rushd, Averroes yang sampai terkenal di Andalusia macam-macam itu. Nah itu juga misalnya dia ahli di bidang fisika, ahli nujum, juga nulis tentang kehidupan juga. Wah banyak banget. Juga nggak lepas dari Qurannya yang bagus dari awal gitu, dari masa remajanya. Jadi kalau misalnya mau sukses, menurut Ridho ini ada satu hal yang terbaik, nggak cuman kita menguasai satu bidang gitu. Itu mungkin kesuksesan yang menurut Ridho udah kalau proyeksi ke depan kurang agak tertinggal. Jadi harus juga T-shape atau bahkan M-shape gitu. Nah, terus Ridho sempat nonton tentang kesuksesan, itu ada 4 industri yang bakal menjadi yang belum terdisrupsi nih, khususnya di Indonesia gitu kan, atau di dunia. Kan kalau zaman-zaman sekarang ini mungkin banyak bidang yang terdisrupsi, bahkan hampir seluruh bidang kayak finance, ya semua bidang lah, Gojek gitu kan itu mendisrupsi. Bahkan kalau dari segi kesehatan juga, wah udah banyak startup gitu kan, yang walaupun sebenarnya masih banyak yang ruang-ruang yang belum terdisrupsi. Nah itu nonton nih ada seorang co-founder Gojek namanya Alamanda Shantika gitu kan, di channel YouTube-nya Gita Wirawan, itu seru banget, Endgame itu. Nah dia salah satu yang diomongin, ditanya sama Pak Gita itu, apa industri di masa depan yang bakal bagus gitu, bakal peluangnya besar banget. Nah ini kan berarti kalau akses itu berarti untuk usia Ridho gitu, untuk usia Gen Z atau post Z yang bisa dilakukan gitu kan. Nah kalau mereka bilang itu industri-industri yang ada itu misalnya green energy gitu kan, itu bakal booming, bakal jadi industri yang bagus banget. Green energy luas banget kan, dari segi energinya sendiri atau bahkan ya lingkungan macam-macam. Nah itu. Terus yang kedua agroteknologi, yang sebenarnya udah di beberapa negara udah rame banget gitu kan, di Amerika macam-macam, yang lahan itu benar-benar dimaksimalin banget potensinya gitu. Jadi satu lahan mungkin cuma 1 kali lipat, ini bisa dengan teknologi bisa 3 kali lipat, kita bisa 4 kali lipat. Terus antara ada juga industri yang bagus itu gap antar kesehatan dan asuransi. Sama ada lagi yang keempat itu real estate gitu. Soalnya menurut banyak orang kan ada bonus demografi 2030. Sementara kesenjangan real estate itu kesenjangan tempat tinggal dan anak-anak muda ini jauh banget. Nah ini menurut banyak orang juga satu peluang yang besar banget di industri real estate gitu kan. Terus ada sebenarnya satu lagi yang sekarang lagi booming, socialpreneur gitu kan. Bahkan di masa depan kalau menurut orang-orang ini yang Alamanda Shantika ini, socialpreneur tuh bukan lagi hal yang dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakan, tapi semua orang tuh bisa menjadi socialpreneur gitu. Jadi semua orang itu orientasinya bukan cuma sekedar memperkaya diri sendiri, tapi juga berbagi, tapi juga sosio gitu. Jadi bisnisnya orientasinya terhadap sosial gitu, terhadap dampak-dampak sosial. Nah itu sih menurut Ridho tentang suksesan dan prakteknya gitu. Jadi kita nggak cuma mengejar kesuksesan di dunia, tetapi juga kesuksesan di akhirat gitu. Itu menurut Ridho gitu sih. Ya. Itu Mas Coach Agung. Coach Agung. Masya Allah, Masya Allah. Nanti takut kelamaan. Gitu-gitu aja. Terima kasih ya, Mas Ridho. Lain kali nanti kita kerjasama dalam sharing ya, insya Allah ya.
Insya Allah. Saya catat sudah, ini anaknya Bu Nuli nih, insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan dari Mas Ridhonya untuk beramal soleh, nanti kita bikin di excellence ya. Baik, sahabat sekalian.